Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai saja ya perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya kita untuk pertemuan kali ini terpaksa harus online ya, karena ini Bapak kondisi kurang maksimal ya, ini masih agak batuk-batuk, jadi ya minta maaf, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kewajiban kita untuk belajar ya untuk hari ini. Di pertemuan yang anggaplah ini yang masuk di 4 ya. 4 ini kita ambil materi submaterinya hardware ya, hardware komputer dari mata kuliah komputer dan pengolahan data ini ya. Ya, baik. Ini Bapak pikir sama juga dengan kelas sebelumnya ya, kelas A juga mendapatkan materi yang hardware ini ya, tentu materi dan penyampainya hampir sama lah ya. Nanti kita akan coba hari ini mengelompokkan peralatan ya. Kalau komputer kan kita sudah dikelompokkan dalam pertemuan awal dulu, kita sudah sampaikan bahwa ada hardware, ada software, ada brainware. Nanti kita akan pelajari bersama ya, diskusikan bersama sebelum kita akan masuk nanti setelah UTS. Kita akan fokus ke prakteknya ya tentang komputer itu ya. Nah, kita mengenal dari yang hardware-nya dulu ya. Nah, jadi ini materi hardware komputer ini Bapak pikir juga sudah sering kita dengar ya, kemudian sering kita lihat juga, kita sudah pernah melihat komputer, kemudian peralatannya. Jadi hari ini kita akan coba sebutkan semua peralatannya, kemudian kita akan kelompokkan ya, mana yang masuk input, ada output, ada proses ya, ada 3 hal itu, dan ada yang alat penyimpanan data. Nah, di materi di e-learning sudah Bapak kirimkan ya, nanti bisa dilihat. Ini Bapak sharekan saja sekilas ya, nanti baru kita bareng-bareng kenali ya apa yang dimaksud ke dalam hardware komputer ya, hardware ya. Oke. Ini kelihatan ya, kecil ya. Oke. Baik, kalau kita lihat dari pengertian ya, pengertian secara umum. Nih, apa yang dimaksud dengan hardware? Di situ disebutkan bahwa hardware adalah perangkat keras ya dari komputer yang nampak secara fisik dan bisa diraba ya. Kalau dalam bahasa ini artinya bisa dilihat, bisa dipegang, bisa digunakan secara nyata. Jadi dalam bentuk fisik ya. Nah, itu hardware ya, dan termasuk perangkat keras yang sifatnya dari benda-benda yang memang berbahan ya, baik dari besi, plastik, aluminium dan lain-lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk semua kebutuhan yang ada di komputer ya. Nah, kemudian hardware ini dikelompokkan menjadi 4 kalau di sini ya. Nanti kita satu-satu kita akan bahas. Yang pertama, dia perangkat input ya. Kemudian kedua, perangkat keluaran output.
kemudian perangkat proses dan penyimpanan data. Itu ya, jadi secara umumnya dikelompokkan menjadi 4 tadi ya. Tapi sebelumnya ini Bapak sampaikan bahwa ini Zoom kita ini kan cuman 40 menit ya. Jadi kita pakai yang free 40 menit. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan ini mati 40 menit, nanti aktifkan lagi ya. Masuk lagi saja. Nanti Bapak hidupkan, masuk lagi. Jadi gitu. Jadi kalau dia yang lebih dari 40 menit sampai setengah harian gitu kayak orang seminar itu dia berbayar ya. Berbayar. Jadi kita bayar tahunan ya. Nah, tapi ini kita cari yang free. Jadi kalau yang free itu cuma 40 menit. Tapi ngakalinya seperti itu. Jadi sudah masuk 40 menit, masuk lagi 40 menit. Jadi akhirnya sama saja kan. Hanya kita terpotong oleh mau pindah masuk saja. Jadi gitu ya. Ini mekanismenya ya. Kemudian untuk online ya ini hanya karena ada kesempatan ini saja ya, Bapak lagi kondisi saja nih. Harusnya kita offline di kelas ya karena memang sudah offline ya. Tapi tidak apa-apa ini yang penting jangan sampai kita lewat ya minggu ini, karena kalau lewat ya orang libur seminggu kita sudah masih belajar nanti seminggu berikutnya kan. Begitu jadwalnya sudah habis kan. Nah, jadi itu ya. Jadi begitu kalau ada mati nanti Bapak kasih tahu, biasanya 10 menit lagi dia ngasih tahu. Nanti Bapak kasih, nanti masuk 2 kali kita ya. Jadi 40, 80, 80 menit sudah alhamdulillah ya, sudah cukup lah. Bapak rasa 120 sejam 20 menit ya untuk sementara ya, karena ini online kan. Oke, ini peserta masih 18 ya. Ya, baik. Tadi sudah Bapak sampaikan ada pengertian hardware adalah peralatan yang bisa, perangkat keras ya, yang bisa disaksikan secara nyata dan bisa dipegang, bisa diraba dan digunakan ya. Secara fisiknya bisa kelihatan. Nah, mungkinan ada yang ingin mengartikan ya apa hardware itu, atau apa tadi yang dimaksud dengan hardware yang sudah Bapak sebutkan, mungkin ada yang bisa mengulangi saja, silakan. Siapa di antara ini? Apa yang dimaksud dengan hardware? Sebelum kita masuk ke alat-alatnya kan? Perangkat keras, Pak. Ya, perangkat keras. Ini siapa nih? Siapa namanya? Vira, Pak. Vira ya, Vira. Ya. Cek tulisannya Bapak. Di kampus ya? Iya, Pak, di kampus. Ya, ya. Ya, ya, harusnya Bapak di kampus ini, tapi ya kondisi ya. Enggak apa-apa. Oke, perangkat apa tadi? Perangkat keras. Perangkat keras, Pak. Perangkat keras, Pak. Vira tadi ini Dias ya. Perangkat keras yang apa? Perangkat keras yang perangkat keras komputer ya, yang nampak fisik ya, yang nampak dan dapat diraba, Pak. Diraba ya, bahasanya mungkin dirubah, kalau bukan diraba di apa ya? Ya dipegang ya. Ya sudah deh, diraba ada apa-apa sama, yang penting pokoknya bisa dipegang gitu ya. Ini peralatannya, ada mouse, ada keyboard. Ini misalnya ada apa nih, misalnya flash disk, nah, bisa dilihat flash disknya misalnya kan, atau apa misalnya memory card, bisa dilihat memory cardnya gitu aja ya. Jadi sederhana seperti itu. Yang penting nanti kita hari ini kita akan coba sebutkan saja lah ya alat-alatnya ya, seperti yang ini juga kita sebutkan alat-alatnya, kemudian kita kelompokkan ya, kemudian kita kalau sempat nanti kita artikan satu persatu ya. Tapi yang jelas kita akan coba sebutkan aja dulu, sebutkan semuanya ya, satu orang satu lah minimal ya.
Ini berapa orang baru pesertanya sudah ada 17. Nah, berarti 17 dulu ya. 17 perangkat 17 perangkat keras ya. Jadi kita akan cari dulu. Nanti kalau kawannya pada datang kita tambah lagi. Sebanyak-banyaknya baru kita kelompokkan ya. Dari Miftah apa? Alat-alat komputer sebutkan saja. Nanti kita Apa, Pak? alat komputer apa saja? Alat perangkat keras. Satu aja. Mouse. Dan Iya. itu kan harddisk, Pak, harddisk. Iya. Oke, anu dulu Miftah sudah ya. Mouse ya. Keyboard, Pak. Satu aja. Mouse, terus apa lagi? Yang lain lah, sudah sebut aja. Keyboard. Pak. Keyboard. Terus RAM, Pak. Monitor. RAM, monitor. Keyboard, Pak, keyboard. Sudah. Nah, 5 apa lagi? Hah? Printer, Pak. Printer Mainboard. ya. Mainboard, Printer, Pak. Mainboard. Oke. 6 apa? Power, Pak. Mainboard. Power Supply. Power supply. Power supply. Prosesor. Memori utama. Terus prosesor. Hard Prosesor disk, Pak. 8 hard disk. CPU. Ya, 9 CPU. 10 CD. CD. Flash disk ya. Apa tuh? Ya, flash disk ya sudah. Terus apa lagi? Harddisk, Pak, harddisk, Pak. Hard disk sudah. 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 Modem, Pak. Ya, modem 11 modem. Printer. Mainboard. Printer sudah. Ini Bapak tulis ini ya. Pak. Bapak tulis yang sudah kelihatan. Apa lagi? Scanner, Pak. Scanner ya. Scanner. Mouse. Mouse sudah. Mouse sudah. Nita, Clara apa tadi? Baru 12. Mikrofon, Pak. Mikrofon ya, mic ya, mikrofon. Webcam. Webcam. Apa tuh? Webcam. Webcam ya. Scanner, Pak. Scanner. Scanner sudah. 15 apa lagi? Printer. Printer sudah. Mainboard. Apa lagi? Grafsin. Apa kira-kira? Grafis. Grafis. Grafis, Pak. Monitor, Pak. GeForce RTX, Pak. Keyboard apa? GeForce RTX. Keyboard sudah. Pokoknya keyboard ada tadi sudah. Keyboard. Monitor. Jangan main-main dia. Apa lagi? File Monitor. software, Pak. Monitor. Detektor. Apa detektor tuh? File software. Monitor. Nah, sekarang coba yang di dalam CPU itu apa isinya? Pernah kebuka nggak? Software, Pak, software. Software nanti minggu depan, software. Oh, Lancard, Pak. Lancard. Apa tuh? RAM. RAM ya. RAM sudah. Hard Lancard, Pak. Kalau misalnya CPU dibuka, nah di dalamnya ada apa saja? prosesor. Prosesor sudah. Casing CPU. Motherboard, Pak, motherboard. Ya. Motherboard belum tadi ya. Motherboard. Power supply. Power supply sudah. VGA card, Pak. VGA card. VGA kan betul. VGA ya. driver, Pak. Casing CPU. Plastik, Pak. Casing CPU ya boleh. Casingnya ya CPU ya ada casingnya ya. Floppy disk Casing. drive. Terus apa lagi? Floppy disk. Floppy disk ya. Ya. 18 floppy disk. Nah, sudah banyak ini. Terus Sudah lama. PS. apa?
Ardi Webcam, sudah belum? Pak. Tadi sudah. Optical drive, Pak. Webcam, Pak. Optical drive, Optical drive. drive, drive, drive. Drive tadi belum. Trash Apa tuh? bau, Pak. Iki, Kak. Bahasa apa tuh? Care. Don't care. CD-ROM. Apa? Sok. Jadi CD-ROM ya, CD-ROM baru Pak. CD-ROM. Proyektor. Don't CD-ROM. care, Pak. Pak. Proyektor masuk proyektor. Gimana? network card. Network card. Speaker. Calling Speaker. fan. Speaker Speaker, sudah. Pak. Kalau biar ada internet pakai apa tuh? Scanner. Headstick, Pak. Headstick. Apa sih yang headstick yang untuk ini, Pak? Apa? Kipas yang di Calling fan. Itu. Calling fan. Kipas. Ya kan? Blower. Blower ya. itu loh, Pak. Headstick itu apa sih namanya? Blower. Lupa aku. Blower Ya, kipasnya. tuh. Boleh. Nah, ini. Ada juga biasanya blower ya, blower untuk kipas, untuk pendingin ya. Switch siapa? Oh, belum, Pak. Switch. 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 Switch apa? Skinner. Ya. Switch. Kalau ada yang misalnya untuk yang hub itu untuk Spinner, USB, Pak. untuk cabang-cabang, untuk kalau ada jaringan apa namanya? Internet. Ya internetnya berarti pakai Wi-Fi. ya WiFi betul. WiFi-nya ya. Ada apa namanya? Wireless-nya ya. Wireless itu kan. Wireless WiFi kan. Nah, selain dari WiFi kan tidak pakai kabel. Yang pakai kabel apa? Pakai kabel. Yang pakai kabel itu, Atmosfer. yang pakai kabel apa? Power supply. Power supply sudah. Yang kalau ini komputer. Terus ada komputer disambungkan kabel, pakai kabel. UTP. Kabel apa namanya? UTP. DP. DP. Hah? UTP. Switch ya, bisa hub switch ya. Hub, Switch, router. router. Ya. Kabel apa namanya? Kalau untuk nyambung itu kabel apa? Kabel ini. Kabel data. Bukan. Kabel data. Ya boleh, kabel data juga bisa masuk kan kabel data. Hah? Kabel cross sama USB sudah belum tadi ya? USB sudah. kabel cross sama kabel Belum USB Sprite. ya? USB belum tadi. USB oke. Kabel apa? Sprite Kabel. sama- Kan ini Sprite Bapak sama colok sini. Bapak colok lagi sini. Kabel apa itu? Nyambung. Cross. Lokal area. Cross sama Sprite. Lokal area networking kalau disingkat. UTP. Kalau tadi kan WiFi ya, wireless. WAN. Wireless area networking. Kalau ini One. satunya, hah? LAN ya. Lokal area networking. Jadi kabel LAN bisa juga ya, kabel apa? Apa tuh namanya kalau di ini ada bahasanya itu ya. F24 berapa ya? Man juga, Pak. Apa lagi? Man. Apa itu? Lokal area metropolitan. Ada yang itu ya, zaman dulu ada itu ya. Tapi ya, yang sekarang tinggal dua saja paling biasanya LAN dengan WAN, yang wireless ya, wireless dengan yang kabel. Yang kabel juga sudah berkurang, sekarang sudah hampir semuanya pakai Cross. pakai wireless ya. Jadi kalau ada lagi pakai kabel nyambung ke lantai 1, lantai 2, jadi pakai WiFi ya. Terus apa lagi? 5 lagi saja. 31, 32, 33, 34, 35. 31 apa?
Nah, yang di dalamnya eh, kalau kita bicara pakai apa aja? Mikrofon? Mic ya, iya mikrofon masuk ya. Oh sudah tadi mikrofon. Udah tadi. Kalau keluarnya speaker Speaker. ya. Speaker sudah. Speaker. Speaker Sudah, Pak. belum? Sudah ya. Speaker, speaker belum nih Bapak tulis. Kamera, Pak. Speaker, oh ya. Speaker, kamera ya. Kamera atau Iya, webcam ya. kamera. Video flyer, Pak. Tadi, Pak. Hah? Motherboard. Motherboard sudah tadi ya. Motherboard. Udah. Video flyer, Pak. Video player. Video player mungkin masih nanti masuk di ini aja yang kita ambil kalau aplikasinya mungkin free player, tapi yang kita ambil alat videonya itu berarti CD-ROM ya, CD Kalau optical drive udah belum Pak tadi, Pak? Joystick. disk drive berarti Joy- yang tadi yang video itu jadi disk drive-nya itu ya. Drive Optical drive Joystick, udah ya? Pak. apa? Optical drive. Joystick. Optical drive itu nanti kita cari gambarnya, tapi yang sudah terkenal tadi apa? Joystick ya, joystick masuk. Joystick ada kalau Iya, untuk joystick. kalau kita mau main game, nah itu pakai joystick kan bisa masuk ke kayak USB-nya itu. Nah kita bisa Iya. kayak main game gitu kan. Lead pen, Jadi- Pak, lead pen. Apa? Lead pen. OCR. Yang untuk biasanya di ini apa OCR tuh? scanner. Apa itu? Lead pen kayak pena tapi untuk digital, Pak. Oh. Oh, bisa berarti ini ya. Pen. Berarti hampir sama dengan kalau yang ditempel tarik-tarik itu apa? Nih, layar sentuh itu apa namanya? Tablet. Komputer, ada juga layar sentuh. Apa namanya? Touchscreen. Ya, touchscreen ya. Touchscreen. Iya, Touchscreen. touchscreen. Satu lagi aja apa? Nih, Touchpad. notepad. Touch. Touch. Touchpad. Yang di biasanya yang di laptop itu. Pakai Barcode. pena? Enggak. TV tuner itu termasuk nggak, Pak? TV tuner. TV tuner card biasanya. Iya, Masuk bisa. nggak? Bisa saja kalau dulu ada pakai TV tuner, tapi kalau sekarang sudah tinggal diinstal aplikasinya udah jadi gitu. Kalau laptop biasanya ada bawaan itu ya. Disket, Pak. Disket. Ya, disket ya. TV tuner masuk udah apa? TV tuner, disket. Oke, disket. Dan lain-lain masih banyak ya. Pokoknya ini kita sudah kenal ya. Ini alat-alatnya sudah artinya kalau kita belajar hardware kita sudah pernah menyebutkan ya ataupun melihat langsung, nanti kita lihat saja dari ini ya, dari Google apa dari mana, kita ketik aja muncul semua kan, mouse itu dan printer dan lain-lain itu ya. Nah, yang penting sekarang kita kelompokkan ya, menjadi 4 ya. 1 input, proses, output. Ya, input. Ini Bapak contrengnya yang sudah-sudah nih. Nomor 1 mouse. Mouse masuk apa? Perangkat keras. Input. Ya, semuanya perangkat keras. Nah, perangkat keras ini dikelompokkan. Jadi kita nanti Input. ya input, proses, output, dan penyimpanan data ya. Tadi di materi Bapak tadi mana tadi Bapak? Kalau lihat dulu sekali lagi. Ini. Nah, perangkat input, perangkat output ini keluaran ini ya. Perangkat proses ini. Kemudian perangkat penyimpanan. Oke, kita bagi 4 itu ya. Mouse tadi masuk di apa tadi? Input. 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 Oke. Input. Keyboard. Keyboard. Input. Input. Oke. RAM. RAM. RAM itu di Ini dalam ya. CPU ya. Ya. Untuk kecepatan. Maaf ya Bapak, jangan batuk. Input. Apa wae tadi Pak kelompoknya Pak?
Kelompoknya ada proses, output, ada input, ada penyimpanan data. Nah, RAM itu di dalam CPU kalau RAM itu ya. Input. RAM itu kecepatan kalau dikasih RAM-nya diganti dulu 128, 256, 500, 1 giga, sekarang berapa itu RAM-nya? Laptop kita ini kalau Bapak lihat di sini ya rata-rata sudah 2 gigaan kan? Proses kayaknya Pak, masuk dalam proses. Ya, proses ya. Karena dia di dalam CPU proses. Kemudian Menjalankan. Monitor output out ya. input. Hah? Monitor output apa input? Input, Pak. Input. Input. Hah? Input. Monitor out. Output enggak sih? Coba logikanya gimana? Ini monitor itu ini layar ini. Itu dia out apa in? Out. Out ya. Karena Out. dia nampilkan kan? Nampilkan ya? Output. Ya. Ya, nampilkan. Output ya. Output. Oke. Output. Printer? Printer. Output. Output. Ya, output. Power supply? Power supply. Input. Power supply itu kalau ini ada CPU di sudut paling atas itu dia nempel di atas, nanti kabelnya ada biru, ada merah, ada coklat, hitam, nanti dia menyebarkan api ya untuk pengapian. Nah, output apa proses apa input? Input ya. Keluar itu kan keluar. Output. Di dalam power dia kabel-kabel untuk pengapian, taruhlah power supply itu. Power supply. Nah, Masuk dari input, Pak. input Input. Input ya. Input atau proses? Proses. Input itu kita masukkan data. Kayak keyboard tadi, sama nggak sama keyboard dia? Proses Pak itu Pak, proses. Proses ya? Proses. Karena dia di dalam CPU ya, kemudian begitu dia ini memproses penyebab yang lain bisa berproses ya. Semuanya ini apa? Mau output pun dia kalau tidak ada dia tidak bisa gitu. Proses lah ya, masuk ya, logika kita ke proses aja deh. Proses. Prosesor. Prosesor. Itu proses. Ya proses ya, sesuai dengan namanya kalau. Proses enggak? Proses dia ya. Pokoknya dia ini apa? Di dalam itu prosesor ini yang biasanya ya ada termasuk ininya juga ya, kayak CPU ini kalau nggak ada prosesornya ini juga dia apa? Nggak bisa bergerak. Nggak jalan. Ya. Terus hard disk. Input. Hard disk ada 4 pilihannya tadi. Ada RAM. Nah ya. Ini ada penyimpanan ya. Ya, Pak. Penyimpanan. Oke, di sini ada peringatan ya. Your meeting will end in 10 minutes. Nah, berarti 10 menit lagi kita masuk lagi aja nanti ya. Kalau tetap mati, masuk lagi. Oke. Apa tadi? Hard disk tadi. Out ya. Out apa? Penyimpanan ya. Penyimpanan tadi, Pak. CPU? Penyimpanan. CPU. Proses. Penyimpanan. Ya, proses ya. Karena dia yang memprosesnya ya. Kotak itu di dalamnya banyak ini ya apa seluruh dari RAM hard disk ya semuanya hard disk, floppy disk, disk drive dan yang lain-lainnya ada di situ ya, proses ya. Otaknya. Flash disk ya otaknya ya. Flash disk Penyimpanan data. ya penyimpanan. Ya, Modem Mode penyimpanan data Pak. modem itu gimana? Penyimpan data? Modem kayak flash disk. Modem tuh kayak flash disk nggak sih Pak? Dia ini apa? Kalau dipasang itu biasanya
connect ya. Nah, itu masuk kemana berarti? Kalau logika kita kira-kira masuk kemana ya? Dia tidak, anggaplah itu bentuknya seperti flash disk, tapi tidak untuk menyimpan data, ya. Tapi untuk mengaktifkan WiFi. Nah itu Output. gitu, input apa output? Output. Kalau output berarti dia Menghasilkan. menghasilkan. Input, Input berarti Pak. input. Dikasih modem, terus kita bisa ada Internet. connecting misalnya kan. Anggaplah tethering kalau sekarang tuh HP kita ini kan, modemnya HP kita sekarang ini kan. Tethering ke apa? Ke laptop misalnya. Input aja lah ya, masuk input. Ya. Oke. Tinggal ini saja, kalau dia misalnya Pak, ini modem aku dipakai untuk apa? Kan ada kayak flash disk, masukkan data bisa Pak. Ya sudah, berarti masuk penyimpanan data kan bisa gitu. Jadi sebenarnya, tapi logika kita biasanya dipakai untuk ngaktifkan WiFi ya. Kalau zaman dulu, sekarang sudah tidak pakai lagi. Laptop itu sudah ada WiFi-nya, ada modemnya ini kan, sudah ada sendiri dia. Kalau kita tidak beli lagi, kalau zaman dulu Bapak pakai laptop sempat beli tuh, kalau nggak ada itu nggak bisa. Jadi modemnya dipasang, terus ini ya tetheringnya zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang sudah apa ya, sudah otomatis sudah muncul ini kan wireless WiFi-nya ya. Oke, terus scanner. Scanner. Keluar. Output. Proses. Apa benar? Scanner itu Scanner. terus kita scan. Udah kayak Oh. printer. Keluar. Output. Output apa input? Scan. Hasilnya apa dia? Hasilnya? Hasilnya apa? Kalau kita sudah nyetir, Input Pak. input ya, karena menghasilkan file ya. Yo. Ya input. Oh, Gambar. menghasilkan file ya. Input berarti. Mikrofon, Mikrofon. Output. Mikrofon. Eh. Mikrofonnya apa? Mic kan? Ini iya. mic. Input kayaknya. Mic. Input Pak. Input ya. Jadi Ya. sama dengan scanner tadi berarti kan. Ini yang lain pada kemana? Ini baru berapa? 18 orang ya? 2 kali Pak. Tahu nggak dia? Oh, Tahu nggak? Tahu ya? Tahu. Ya nanti ini apa? Kasih tahu gak suruh ini apa? Atau dia berada di luar itu ya, luar server ya, luar area gitu. Di luar negeri kalau ada, udah bisa masuk kan? Luar negeri aja bisa gitu. Terus apa lagi nih? Mikrofon sudah. Webcam. Webcam. Input Pak. Input ya. Nanti kalau ada Bapak soal, coba Yo. sebutkan hardware berdasarkan penggolongannya, bisa ya, gitu-gitu aja kan. Jadi kita ini sebenarnya, oh ini kalau kita sekarang sudah tahu nih, misalnya ini apa ya, CPU, oh itu proses itu masuk ke proses gitu kan. Oh RAM, proses. MUS, oh itu perangkat keras tapi dia sebagai input, nah gitu ya. Jadi kita bisa ada penambahan sedikit. Kalau dulu apa ini ya MUS gitu kan, sudah selesai sampai situ kan. Sekarang ini MUS ini kalau dalam komputer masuk dalam hardware, kemudian dia digolongkan menjadi input, nah, gitu ya. Jadi kita ada penambahan pengetahuan gitu dikit aja, hanya mengelompokkan saja kan. Terus motherboard Apa tadi Pak? motherboard Proses Pak. proses ya, karena dia papan, dia bentuknya papan, nanti
ada sokat-sokat banyak di situ juga. Jadi dia Di dalam biasanya komputer. kalau kita membongkar komputer, beli casing CPU tadi ya, siapa bilang tadi ada casing CPU itu, terus pasang ininya. Yang pertama dipasang itu power supply, kemudian ini apa, power supply bahkan ada di dalam casing. Kalau kita beli, kalau zaman Bapak dulu itu kalau mau beli casing itu 250.000 sudah ada power supply-nya. Nanti beli motherboard-nya sama prosesor itu 500.000. Klak, berarti sudah berapa itu? 250 atau 750 pasang. Kemudian kita beli hard disk. Nah, hard disk dulu ada yang 200, ada 300 pasang hard disk. Floppy disk. Terus ini apa? Disk drive. Nah, kemudian tinggal dipasangi saja soket-soketnya, pasang. Oh, ini harddisknya sudah lengkap, baru diinstal. Oh, total habis 1 juta, 2 juta, 1.500.000 lah, udah jual 3 juta misalnya. Jadi kayak gitu. Kalau zaman dulu ini apa, rakit komputer katanya gitu kan. Nah, kita rakit tuh kayak gitu. Teman-teman yang kursus ya, kalau Bapak dulu sempat kursus di Impra itu, bongkar dulu, beli apa ya hari ini? Oh, beli casingnya dulu, casing. Yuk kita beli power supply, beli harddisknya, beli. Nanti bareng-bareng karena praktek kan. Sudah tuh pasang ini ya, soket-soketnya warna ini apa, sudah terpasang. Nah, tinggal kita install, selesai jadi CPU. Tinggal tambah monitor, sudah jadi. Ini tambah keyboard, udah bisa di. Ini siapa mau beli yang rakitan gitu kan? Biasanya 4 juta, ini misalnya 3 juta lah gitu, atau 2,5 juta. Padahal kita bahannya cuma habis 1 juta berapa gitu kan. Nah gitu ya. Jadi kawan-kawan dulu masa-masa Bapak ada yang ini apa, udah kita cari tambahan dari situ aja. Karena kan kita tidak ini, karena sudah belajar masang-masangnya, tinggal beli alat saja ke toko komputer itu kan. Jadi hardware-nya sudah tahu, tinggal dipasang. Nanti belajar penginstalan nanti di minggu depan kita coba softwarenya ya. Jadi itu ya. Jadi semua alatnya tahu nama-namanya kan. Kemudian tinggal dipasang saja. Bahkan ada ini mereknya. Oh, ini untuk hard disk, ini untuk floppy disk gitu kan. Nanti ngadepnya, oh yang merah sebelah sini, tinggal dipasang. Kadang-kadang kalaupun kita tidak tahu, kalau dipasang tidak masuk, ini salah nih, kebalik berarti coba. Jadi dicoba-coba juga bisa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, begitu beli langsung cepat itu masang itu ya. Kalau sekarang ya sudah bentuknya sudah laptop ya, jadinya tidak lagi susah kan, tinggal install saja. Biasanya kalau laptop beli dari luar itu dia masih kosong. Nanti kita tinggal install ya. Nah, pas install nanti pas minggu depan ya kita tentang software. Nah, itu nanti apa-apa saja peralatan yang harus di. Oke, baik ya, kita nyambung lagi di room yang kedua berarti. Lanjutan ya, jadi 40 menit ke depan. Alhamdulillah kita sudah masuk lagi ya. Ya, enggak apa-apa, ini artinya ada iklannya kita. Kalau kita berbayar tahunan, ya kita enggak seperti ini ya, langsung terus sampai kapanpun kan, sampai sore misalnya, sampai berapa jam saja. Tapi kita dibatasi itu. Cuman ya, ini namanya kita bisa manfaatkan kan. Nanti kalau ada mau rapat, mau apa, rombongan antar teman mau belajar kelompok, buat aja kan Zoom kan, 40 menit, tinggal ulang lagi aja gitu kan, gratis kan. Itu ya. Jadi tadi kita sudah sebutkan semua peralatannya. Wah, ini banyak yang kalau kita USB dan lain-lain, saya pikir sudah bisa untuk mengelompokkannya. Nah, sekarang kita lihat ininya aja sekilas ya di materi Bapak itu. Nama-nama ininya apa? Gambarnya saja lah yang sedapatnya, ini bisa dicari lah di Google itu ya. Ini perangkat tadi ya, 4 tadi yang kita sudah sebutkan, ada yang input, ada keluaran, ada yang proses, ada penyimpanan. Kita sudah bisa
menyebutkan bahkan mengelompokkan ya, dengan tinggal nanti maknai saja. Misal mus itu apa pengertiannya, tinggal cari di Google atau di mana ya, dapat ya kalau sekarang. Oke, ini Bapak sekilas saja, sekilas melihat yang materi Bapak ini, hanya melihat saja. Nanti kita sambung lagi satu persatu yang terkait dengan perangkat keras ini ya. Input ya. Nah, tadi kita balik lagi di sini. Ini sudah kita contohkan bahkan lebih dari berapa tadi, kita 30 ya, 35. Ini keyboard katanya, betul ya. Nah, keyboard adalah sebuah papan kunci yang terdiri dari deretan huruf. Ya, oke, deretan huruf ini ya. Ini kok ntar dulu, Bapak ini kan dulu. Nah, deretan huruf katanya ya. Oke. Kemudian nanti banyak macam ya keyboard itu, ada yang manual, ada yang elektrik ya. Bahkan ada yang kita beli misalnya dilipat ya. Kalau sekarang anak-anak kalau orang-orang programmer itu biar tidak mau rusak ini apa di komputernya nih keyboardnya kan, jadi dia beli yang keyboard yang bisa digulung itu kayak ya, terus ada USB-nya tinggal dipasang, jadi ngetiknya nggak mau dia di ini, jadi biar laptopnya awet kan, jadi dia pakai keyboard kan karena murah kan, ada yang dari mungkin harga 50 ribuan sampai 100, paling banter mungkin ada yang kalau mau bagus lagi sampai ke 300-an dari 50 ribu pun sudah bagus ya. Dan laptop kita bisa awet ya. Nah, ini yang kemarin Bapak ceritakan bahwa ini keyboard kenapa sih tidak hurufnya A B C D E F G langsung aja Pak gitu kan. Kenapa nih berantakan gini kan? Karena memang seperti Bapak sampaikan kemarin, ini ada kuncinya ya. Ini kalau laptop Bapak buka punya Bapak ini, pas di huruf, ada yang punya laptop? Ada yang pakai laptop? Ketik, Pak. Itu Saya, Pak. Nah, coba di huruf A, S, D, F. Huruf F. Pegang F itu ada ini enggak? Ada yang nimbul dikit. Ada enggak? Ada. Nah, Ada, Pak. terus kemudian geser sedikit huruf J, telunjuk taruh di J. J, K, L, titik koma. Nah, J itu ada juga kan? J ada yang huruf timbul ya. Nah, itulah rumus kita nanti kayak gini. Nah, jadi kalau kita mau ngetik, kelingking itu tugasnya A, Q, Z. A, Q, Z. Tapi begitu ngetik A, kalau ngetik A di situ ya. Tapi kalau ngetik Q, naik, balik lagi dia ke A. Ngetik Z, balik lagi ke A. Yang lain, tangan lain tidak boleh ngetik itu, huruf 3 itu. Itu tugas dia. Jadi pokoknya tugasnya 3. Belajarnya kalau dulu Bapak itu A 1 lembar, Q 1 lembar, Z 1 lembar, ngetik gitu kan. Nah, jadi dia tahu huruf A sama Q sama Z ini tugasnya. Yang lain tidak boleh ngetik. Kalau kita kan naik ke sini kan ngetiknya. Jadi gitu ya. Terus ASDF, JKL titik koma, ASDF. Ini dia kunci dia. Nanti tinggal turun yang ini. Berarti S ada W, ada X 3. Tugasnya 3. Yang banyak telunjuk ada 55 lah gitu. Dia ada berapa tuh? Karena dia meloncat 1 kan, FG. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi, titik koma pun tidak ngelihat nanti. Nanti kalau kita ngetik misalnya Y, naik telunjuk, turun lagi ke gitu. Sudah ngetik balik lagi dia, harus balik lagi. Jadi rumus tangan kita kayak gini terus. Udah ngetik, balik lagi. Udah ngetik ke bawah, balik lagi. Jadi cuma naik setingkat, turun setingkat. Ingat aja 3 huruf. Akhirnya kalau kita ngetik tidak usah lagi ngelihat ini. Tagnya di sebelah sini. Kalau misalnya kayak gini, misalnya kayak Bapak nih ya. Nah, kayak gini, huruf M. Saya kan M berarti telunjuk turun ke bawah yang kanan. M kita sudah tahu. Nah, tugasnya di M. Mulyadi misalnya U telunjuk naik lagi, L yang ini kan. Jadi dia bisa ini, tinggal Y, D-nya sebelah sini, I-nya yang ini. Iya betul yang ini kan. Jadi dia
tugasnya sudah ada sendiri-sendiri. Itu keyboard ya. Enggak, ini tambahan saja ya. Jadi seperti itu, sebenarnya hasilnya sama saja walaupun kita ngetik tanpa ada itu pun sama ya. Kemudian keyboard banyak ini ya, contoh keyboard. Ini input ya keyboard ini ya. Nah, itu ada macam-macam ya. Bentuknya kalau sekarang yang enak warna-warni malah ya. Bahkan ada yang kayak kita beli keyboard yang kayak kue lah gitu, kayak apa? Kayak roti kayak gitu kan. Kalau dimakan lemak tapi keyboard ya. Ya, banyak yang model-model sekarang dibuat itu ya. Nah, gini kan. Ya lucu, Pak. Ya, ini juga kan kayak gitu, ngetiknya mau gimana itu kalau kayak gitu. Pokoknya yang lucu-lucu dibuat ya. Kemudian juga ya orang-orang luar biasanya dia buat kreativitas ya. Jadi kita ngetik itu tidak jenuh kan. Kalau kita dari dulu ngeliat laptop kayak gini terus ini kan, mau ngetik itu kayak gitu. Nah, ini kalau miring-miring kayak gini, ini nggak tahu gimana cara dibuat Maltron zaman itu mungkin ya. Ada juga mungkin ya yang dulu kalau lihat perkembangannya mungkin ya seadanya ya diketik aja seperti itu misalnya kan, A B C D E F G itu kan. Nah, jadi kita kalau kayak gitu nggak tahu, kita mungkin ya buat satu-satu aja gitu kan. Tapi kalau dibuat kayak tadi sudah sudah diuji orang ya pakai rumus kan. Ini keyboard. Kemudian ya pokoknya ini ada berapa lembar sini? 15 lembar ya. Keyboard numerik. Nah, ini yang Bapak maksud yang kemarin ya. Ini Bapak sempat Bapak stop di sini, gimana nyetopnya nih? Oh, nah. Nih, ini biasanya ini kan di sebelah kanan ya. Kalau dia keyboard komputer, ini keyboard. Nah, di sebelah kanannya ada. Nah, ini kalau Bapak ketik kayak gini, ini Bapak dulu pernah gunakan ya. Dulu kan Bapak sempat di bagian akademik. Jadi tangan ini 3 ini berada di 4, 5, 6. Jadi kayak gini, 4, 5, 6. Tugasnya dia cuman bertiga ini ya. 0 itu khusus untuk jempol. Pokoknya kalau 0 jempol. Nah, kalau dia 1, telunjuk turun sekali kan. Nah, jadi tugasnya cuman 4, tapi dia sudah ngetik balik lagi ke 4 gitu kan. Jadi cuman turun ke bawah sekali, naik ke atas sekali. 7, 4. 7, 4, 1 berarti kan. 8, 5, 2, 9, 6, 3. 0 jempol kan. Nah, sudah gitu aja. Kalau dia enter mungkin kelingking bisa sebelah kiri ya, ada yang itu kan. Yang jelas itu apa. Jadi kalau dia ngetik 12 misalnya kan. Oh, berarti ingat ke bawah sekali, naik ke bawah sekali, terus yang tengah turun sekali kan gitu kan. Nah, jadi kita nanti tidak melihat lagi 200, 2 jempol kayak gitu kan. 2 klik jempol. Jadi dia kayak bentuk tangan kita kayak gini gitu ya. Nah, itulah orang padahal kalau kita tidak dilihat ya, itu cuman bentuk itu ya. Di atas kan ada yang lurus 1, 2, 3, 4. Kenapa di samping itu ditambahi hurufnya sama gitu kan? Ternyata orang sudah buat metode ya. Maaf ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini numeriknya seperti itu. Nah, bisa ini ya. Ini mouse ya, sudah diartikan. Mouse adalah digunakan untuk menggerakkan kursor di aplikasi program pada layar monitor ya. Mouse atau tikus ya, di situ buat tikus lah mungkin ya, karena dia bisa gerak kemana-mana mungkin ya. Sekarang sudah ada yang tanpa kabel ya. Tanpa kabel. Kalau Bapak dulu awal-awal Bapak dulu nggak besar-besar mouse-nya ya. Ini paling banter yang PS2 itu tuh yang murah ya. Kalau dulu yang paling ini, tapi cepat rusak gitu. Kalau bola yang di bawahnya ini aja udah rusak ya. Atau kadang-kadang yang kiri kanannya itu udah macet baru berapa itu aja. Nah, ini ya, ini
Gua pikir ini gambar-gambarnya saja di bawah itu yang bisa dicari juga di Google ya. Kalau sekarang ini bisa kelihatan ya. Mouse wireless ya, yang ini ya, pakai USB, tapi dia pakai mungkin sensor ya, sinyal itu ya. Nah itu scanner ini ya, scanner sudah. Nah kalau sekarang scanner mungkin bisa ini alat-alat kayak gini, kayak di kita di perpustakaan kita juga ada, sudah tidak lagi digunakan ya, karena sekarang orang kalau mau nyeken lebih baik pakai HP katanya gitu kan, langsung ya. Maaf ya. Ya. Ini drip-dripnya. Ini turun ke bawahnya agak lambat ya. Ya, ini Bapak hanya mencontohkan saja apa yang sudah kita sebutkan bareng-bareng tadi ya. Yang sudah ditulis sama orang mungkin ini ya. DVD ya. Jadi ada, kalau DVD itu ada yang DVD, ada yang R, ya ada yang apa istilahnya CDR ya, CDRW, ada CDR. Jadi kalau dulu kan nanti kita waktu belajar aplikasi itu ada program namanya untuk membakar ya, burning. Jadi nanti kita laptop kita ini kita install ada Nero, nama bisa Nero ya, pakai Nero bisa install aja Nero. Nanti kalau kita beli CD kosong, terus kita masukkan file CDR-nya ke disk drive, kemudian kita bakar, namanya burning ya, memburning gitu kan. Sudah dibakar itu, kalau dia hanya sekali pakai, itu namanya CDR. Jadi dia harganya kalau yang itu, kalau zaman-zaman dulu Bapak kan paling 2.500 gitu kan. Nah, nanti kalau ada yang CDRW itu bisa ada 4.000 atau 5.000 gitu kan. Tapi CDRW itu kalau kita sudah pasang, sudah diisi data, terus kita hapus bisa, delete ya. Nanti kita pasang isi lagi gitu kan. Kalau itu kan tidak bisa lagi ya kalau yang CDR. Jadi cuman CD read dan write mungkin ya, W-nya itu CDRW itu write, berarti bisa menulis, bisa mendelete lah ya. Nah, sekarang CDR itu sudah tidak kita gunakan lagi kan, sudah pakai flash disk lah katakan gitu ya, flash disk. Nah oke ya, itu tadi. Kemudian sedikit lagi ini ini ya DVD ya. Nah ini yang disk drive ya, disk drive itu tadi disk drive floppy disk ya, floppy disk untuk disket ya, CD-ROM tadi ya, CD-ROM atau DVD ya. Nah ini biasanya kalau ini kita beli, kalau kita ada casing CPU tadi, itu ada di ujung-ujungnya ini sudah ada siap, ada kayak untuk baut ya, nanti tinggal ditempel di situ, kita baut kan, kemudian kabel di belakangnya dimasuki power supply satunya ke motherboard, nanti ada socket untuk DVD misalnya kan, itu sudah ada ya kalau kita mau ngerakit kan. Joystick tadi ini ya, nah joystick ini bisa kita untuk main game ya. Nah sekarang ada yang untuk barcode reader ya. Nah kita tadi tidak sebutkan ya, ada satu lagi tuh namanya barcode reader, berarti masuk ya di perangkat keras kan. Barcode reader masuk kemana? Jadi kayak di minimarket atau di perpustakaan, kalau kita masuk pas scan kartu anggota kita, nah itu namanya barcode reader. Nah itu kan perangkat keras komputer juga kan. Itu masuk di mana? Output, proses, atau input?
barcode reader? Output. Hah? Output? Output apa input? Input ini untuk memasukkan kan, memasukkan Menangkap. data. Iya betul. Menangkap ya. Data. Jadi barcode-nya kita scan, kemudian nanti bisa ini apa? Kebaca dia. Karena dia biasanya beli alat itu dia membacanya kalau programnya sudah berbarcode ya. Kalau kita ini apa? Ini misalnya Bapak buka Microsoft Word ya. Ini Bapak jadi Bapak contohkan satu barcode ya. Biasanya setiap komputer sudah ada sih ini apa? Barcode readernya ya. Tapi nanti ini sekalian Bapak cek coba ya. Bisa nggak misalnya barcode reader itu bentuk kode bar itu kan, barcode itu kode bar yang bisa dibaca oleh barcode reader. Tapi tergantung ininya dulu apa, komputernya dia ada. Kalau kita kan ada Time New Roman, ada Arial ya, ada Arial Black. Nah itu ada barcode. Nah kalau kita klik barcode, setiap kita ngetik huruf A, huruf B itu juga dia munculnya garis-garis. Coba ya nanti Bapak kita cek di Microsoft Word aja biasanya ada. Jadi kalau kita mau nulis ke cowoknya, ke ceweknya, ya, biar orang tua, biar orang lain nggak mau tahu kita pakai barcode beda, misalnya. Ya. Nah, tulislah pakai barcode. Nanti kita tinggal baca. Nah, berdua tuh lah pakai sandi kan yang tahu kan. Coba ya Bapak kita cek, coba bisa nggak? Ini, mana tadi? Nah, ini Bapak share, coba bisa nggak? Microsoft Word ya. Ini Microsoft Word. Dulu. Ini ada Microsoft Word. Muncul nggak? Coba kita lihat ada nggak ini barcode-nya ya. Betul ini Microsoft Word. Bentar ya. Masih muter nih. Ini 2007. Ini masih muter nih ya. Ya jadi artinya kalau kita biar tidak ngetik lagi itu kan, jadi dia pakai ini apa? Apa tuh? Zoom sharing has stop. Oh, gimana nih? Oh, enggak ya. Oke dulu apa nih? Oke. Nggak bisa ya Microsoft dibuka. Oh bisa nggak? Ini muncul ya. Ntar Bapak cek. Ini aja. Yang baru saja. Bapak ya ini anggaplah kita sudah tahu lah peralatan komputer tadi ya. Nah ini kan ada huruf ya. Kalau Bapak tulis misalnya, aduh, ini mau ngapain? Mau ngeprint apa nih? Nah, Mulyadi ya. Untuk huruf besar aja. Lambat ya. Mulyadi. Oke. Kalau kita mau jadikan barcode, nah kan di sini ya. Ini kan karena hurufnya ini Celebrin ini ya. Jadi dia huruf kan. Tapi kalau dia mau kita cari barcode, cari aja ya, ada nggak yang barcode-nya ya kan? Kalau ada ya, kalau nggak ada berarti harus diinstal dulu. Nah ini ada ya. Nah dia bentuknya, nah kayak gini misalnya kan. Ini yang kita tulis bentuknya sudah barcode. Nah misalnya mau buat misalnya sayang ya, SAYANG. Nah ngerti dah orang kan? Udah ngerti kan? Nanti kita tinggal bacanya barcode kayak gini ya, hurufnya sudah huruf barcode. Nah, aku tunggu di kampus. Nah, tulisannya itu aja ya.
Nggak tahu kita. Tapi ini biasanya untuk kode-kode klasifikasi ya. Jadi nanti orang membaca pakai barcode reader bacanya, klik. Nanti kalau di barcode reader dia klik muncul hurufnya gitu kan. Oh ini aku tunggu di kampus katanya gitu kan. Atau misalnya kode X278 gitu ya. Itu ya. Jadi yang gunakan barcode reader salah satu juga yang masuk dalam hardware komputer ya. Ini betul ini ya. Ya masuk dalam hardware komputer ya. Kemudian yang masuk di dalam input ya, hardware tapi masuk dalam input. Ini di mana nih? Clara di mana itu? Iya ya. Boleh ya, ini santai enaknya gitu ya di online kan? Apa aja batuk nih? Oke. Pada Sinta. Iya. Ada yang lagi di mana saja ya, lagi di mana-mana ini kan? Yang penting awas jangan beda ini apa? Pakai baju tuh ya, pakai baju yang ini. Atau misalnya kalau Bapak dulu ini kan ada ikut seminar. Kalau seminar ya kayak gini Bapak harus siap-siap pakai ini ya, celana panjang apa gitu kan. Karena begitu acara mulai kita nyanyikan Indonesia Raya silakan berdiri. Nah, pakai celana pendek kita. Ya itu ini ya, jadi siap pokoknya kayak lagi sedang kuliah kan. Oke. Nah, sekarang sampai di situ ada pertanyaan dulu nggak? Makan apa kamu, Clara? Ada yang mau ditanya dulu, silakan. Kait dengan hardware ini, kira-kira ada nggak yang belum pernah disebutkan? Apalagi? Atau ada yang ingin tanya? Apa? Ini Nindya apa? Nindya. Betul Nindya. Iya Pak. Iya. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Atau mau menjelaskan ada masuk hardware yang misalnya baru, misalnya ada apa? Udah. Hardware bisa saja misalnya yang masuk ke dalam di HP kan, karena HP juga sudah miniatur dari komputer ya, dari laptop gitu kan. Kira-kira misalnya di HP ini ada nggak yang masuk dalam hardware-nya gitu ya. Ya kalau HP cuma satu alat inilah ya, tidak ada lagi pak kamera yang sudah nyatu di situ. Ininya sudah tidak lagi pakai keyboardnya di sini mah tidak pak. Iya keyboardnya sudah sudah apa? Tidak ada. Tidak pakai keyboard lagi ya. Dulu bapak handphonenya pakai angka gitu kan. Sekarang tidak lagi kan. Zaman rombongan angkatan sekarang ini sudah tidak kenal lagi, tidak tahu kalau handphone yang ada dulu ada angka-angkanya ya. Tahu Pak, Tahu ya. Sudah ketinggalan zaman kan. Nokia aku masih ada Pak HP-nya Pak. Berapa aku masih pakai HP itu Pak? Gimana? Saya kan masih ada Pak HP-nya Pak. Siapa ya? Dulu bapak itu beli apa deh ya? Dulu yang ditutup Sony Ericsson dulu ya, menyebutkan merek. Buka gitu sudah aneh ya. Terus Siemens ya, apalagi itu. Nokia yang masih ya. Sudah sekarang sudah enggak kelihatan lagi kan. Sudah dia tempatnya tidak cukup untuk huruf ya. Kalau dulu layarnya kecil, hurufnya banyak kan. Layarnya HP itu cuma sebaris gitu kan. Anunya apa? Cuman satu kalimat apa gitu. Itu apa tuh? HP. Nokia ya? Iya Pak. Model lama. Bandel ya yang lama itu biasanya produk-produk lama itu bagus ya. Tapi tidak bisa itu kan, bisa moto kan?
Enggak. Saya, iya, hanya untuk nelpon ya. Oke, apa tadi? Nindia ada nggak yang mau tanyakan? Enggak ada. Belum ada. Belum ada. Oh, belum ada, Bapak tanya. Belum ada, Pak. Ya belum ada, Bapak tanya berarti kan? Tanya apa berarti? Hardware yang manual dengan yang elektrik. Nah, ada nggak? Berarti kan mus saja ya, mus. Mana tadi ini dia tadi lari kemana? Pak. Ada. Nah, sekarang kan ada yang mus ya. Mus itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang elektrik, ada yang mus yang tidak elektrik. Gimana contohnya? Ada nggak? Mus yang manual. Ya, mus manual dengan mus yang tidak manual berarti pakai minimal tidak. Ya, pakai Kalau apa? yang manual itu pakai kabel nggak sih, Pak? Ya, pakai kabel ya. Yang tidak manual berarti pakai Yang kayak apa tuh ini? Pakai antina. Hah? Bukan. Kayak apa sih, kayak chip itu loh, Pak. Yang Kayak nyambung. sensor ya. Pakai sensor apa, Pak? Biasanya dia ada apa? Ada lampu ya. Lampu ya kalau ini ya, karena mus itu kan apa? Bluetooth. Dulu pakai, kalau yang manual dia kalau kita buka itu mus itu di dalamnya ada bola ya, kayak bola inilah apa? Kelereng itu tapi dari karet gitu ya. Nah, itu Bola ya, jadi pingpong. iya kayak bola itu tapi agak, jadi kalau kita bongkar itu karena dia memang kalau kita geser kan berjalan ya bola itu, jadi dia bisa kiri kanan. Itulah makanya kadang cepat rusak ya, yang itu yang PS2 itu nanti kalau kita gunakan aja baru berapa bulan sudah macet lagi gitu kan. Nah, kalau yang elektrik itu dia sudah pakai kayak laser itu kan, lampu saja ya. Kayak lampu bergerak itu sudah ini apa? Kita jadi jarang rusak ya, tapi ya memang harganya mungkin itu. Iya, berarti elektrik yang input ya, bukan hanya mus, berarti yang lain juga seperti tadi ada barcode reader itu masuk dalam elektrik apa yang manual? Barcode reader yang ada barcode udah kita scan kayak di, atau kita ada kartu terus kita scan. Elektrik ya. Ya berarti kan kita tinggal lihat saja. Yang lain juga sama, misalnya keyboardnya juga ada mungkin yang mungkin menggunakan keyboard apa kalau yang tidak ada yang laptop juga yang tidak ada keyboardnya. Jadi kalau dia mau ngetik munculkan di situ. Itu laptop table Apple ya, juga ada. Kayak notepad lah ya, yang kecil, agak kecil ukurannya, jadi dia memang kayak tab ya. Kayak tab lah, tab ya, notebook tab gitu kan. Jadi dia kalau dia mau ngetik, klik yang pinggirnya sudah muncul, nanti kita baru ketik. Ya seperti HP inilah kan, berarti kan. Kalau dia ketik, tinggal begitu muncul ini, kita mau ngetik dia muncul sendiri kan. Misalnya ini sudah, kalau kita mau ngetik sudah kayak di WhatsApp itu kan sudah muncul sendiri. Nah itu jadi semakin ini ya, semakin apa? Canggih lagi. Oke, di sini tinggal 9 menit lagi ya. Oke, 9 menit ini mungkin diskusi apa saja lah, silakan ya. 9 menit ini kita balik lagi ke awal tadi. Jadi sudah kita simpulkan bahwa salah satu dari perangkat komputer ya hardware ini ya, hardware. Minggu depan kita softwarenya, kemudian mungkin brandware-nya ya. Nah, yang hardware ini kita
selama ini kita ya nyebutkan saja apa peralatannya tadi kita sudah sebutkan, tetapi kemudian kita hari ini bisa kelompokkan lah jadi 4 ya gitu ya, ada input, ada proses, ada output gitu kan. Penyimpanan. Kemudian ada penyimpanan data. Nah, tinggal nanti penyimpanan data dulu mulai dari hard disk, flash disk, CD-ROM, CD-RW, kemudian berkembang lagi dengan cloud computing ya. Jadi kita sekarang tidak butuh lagi flash disk, bukan tidak butuh ya, maksudnya lebih baik kita gunakan pakai Google Drive ya. Jadi kalau ada data, punya file, punya foto, simpan di situ. Ada data, punya file, punya foto, simpan di situ. Nanti kita bisa kita kirim ke orang, terus dikasih akses. Jadi gitu ya. Silakan ambil data saya, nanti diklik sana. Hanya untuk melihat saja apa mau ambil. Boleh. Jadi kita kadang-kadang gitu ya. Kalau sekarang Bapak bisa mau ngirim video ke orang, kirim aja alamatnya, linknya kan dari drive kita, atau foto kita, atau file kita. Tapi kita kasih akses link ke sana, nanti dia ambil, dia cuma ngelihat drive kita, terus kita ambil. Jadi kapanpun kita butuh data, nah tinggal buka saja. Oh di handphone ini kan sudah kita buat drive-nya ya. Kayaknya sih buka Play Store, kemudian install disk drive. Nah kalau Bapak di sini, nah drive, tinggal klik drive ini, nah sudah ada Google Drive-nya kan. Nah, mau butuh data apa di sini? Nah, ini kan. Misalnya mau butuh data ini pidato guru besar. Klik kayak gini. Bagikan, terus dikasih akses kan. Nah, kirimkan ke siapa yang kita mau ini kan. Alamatnya saja dikirim, nanti kasih akses boleh diambil gitu kan. Jadi sudah seperti itu ya. Jadi kita tidak lagi membutuhkan ini ya apa? Flash disk. Bukan berarti ya kalau kita mau butuh cepat ya oke lah kita pakai berindahkan flash disk ya. Tapi ini kayak Bapak sih juga ada satu tuh sekali-kali aja Bapak pakai. Sekarang kalau butuh udah pakai itu ya. Bahkan mungkin lebih cepat pakai WA Pak, kirim gitu kan. Sudah itu dari WA tinggal tekan saja mau disimpan kemana nih, email, langsung ke email aja gitu atau ke drive ya. Udah, jadi semua data setiap dapat balik ke drive. Makanya siapkan satu drive yang untuk data gitu kan. Ada catatan kelas, catatan sekolah, ada foto, ada apa. Kayak di HP nih kan, kalau misalnya sudah kira-kira banyak, ikut pindah ke Google Drive, Google Drive, terus dihapus semua di HP-nya kan jadi kosong lagi kan. Kalau kita butuh tinggal tarik lagi ke Google Drive. Nah, jadi gitu tinggal dikasih tanda B. Oh, ini data HP tanggal 28 September 2022. Klik. Saat butuh kita buka, ambil kan. HP kita tidak penuh. Sekarang kan kalau mau ini penuh Pak, HP-nya penuh ya karena ditumpuk di situ kan. Jadi itu ya ininya apa? Pak istilahnya untuk data bisa menggunakan drive Google Drive yang baru ya. Oke. Kemudian yang lainnya terkait dengan hardware ini ya berkembang terus sesuai dengan zaman ya sekarang ya. Dulu ya bentuk flash disk mungkin kan atau bentuk hard disk juga ya. Sekarang ada yang hard disk eksternal ya. Bahkan kalau misalnya ini Bapak kalau masih kuliah dulu sempat ini aja gitu kan, kalau kita ke toko waktu di Jogja Bapak kemarin kayak ngerakit aja gitu kan. Nah, kalau tidak salah masih ada Bapaknya. Nah, kayak gini nih kan. Tinggal ngerakit aja di sana. Pak, ini ada nggak? Hard disk eksternal gitu kan. Berapa nih ya? Paling-paling 300, 500 gitu kan, 300. Dia ada. Tapi kalau yang barunya misalnya yang ori ya, ada yang 500, 700 berapa giganya di itu kan. Tapi ini pun sudah tidak lagi, jarang digunakan kan, karena semua data udah Bapak kirim aja ke ini ke drive itu misalnya ya. Tapi kalau misalnya satu saat butuh bisa digunakan lagi. Oke, itu ya. Jadi mungkin untuk hari ini itu saja ya. Tadi pertanyaan juga sudah. Mbak pikir untuk berikutnya nanti kita bisa di kelas lah ya secara offline ya, karena Bapak ada kondisi saja. Mungkin Bapak juga nanti ke kampus tapi hanya untuk
absen saja ya, karena absennya kan masih manual. Sebentar, ya sebenarnya masih lemah ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini kan malah agak itu daripada sakit dirasakan terasa ya, kalau dibawa ngobrol bareng-bareng kayak nggak terasa sakit. Ya, baik, itu saja ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, mau tanya Pak, Ya. itu absennya udah kan Pak? Oh ya, presensinya sudah belum ya di itu? Di mana? Sudah belum? Di Absen di Sudah di Belum kecek. Oh ya, anu ya, tinggal 2 menit lagi tuh, 5 menit lagi. Anu siapa? Nindya ya, Nindya. Ya Pak. Siapa yang belum? Yang lain juga ya, tolong ya presensinya. Jadi di ini apa? Di absen ya. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Ini siapa nih? Ini Sinta di mana tuh? Oke. Ya. Oke, baik, itu saja ya. Ulang lebih minta maaf, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, silakan sukses, kalau mau ada ya. Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya Pak. Hai guys. Bye-bye. Jualan-jualan. Jualan yo. Masih ada bapak.